Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Indo Smart Home. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau mereview tentang air cooler mini. Insya Allah akan bermanfaat bagi para pemirsa yang sedang mencari informasi tentang air cooler mini ini. Jangan lupa aktifkan tombol like serta subscribe dan gambar lonceng agar Anda tidak tertinggal dengan video-video bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Indo Smart Home. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, sharing tentang air cooler atau pendingin udara yang mirip-mirip AC ya, paduan antara kipas dengan air, jadi penguapan air ya. Jadi dinginnya itu bukan karena airnya, tapi dinginnya itu sebenarnya karena angin yang melintas di air dalam hal ini itu diserap energinya, diserap kalornya untuk melakukan penguapan, sehingga sisa yang dihembuskan oleh kipas itu adalah angin yang sudah terkurangi kalornya, terkurangi suhunya, sehingga lebih dingin dari suhu kamar, suhu normal di lingkungannya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan lakukan pembukaan ini. Pesanan dari kemarin sudah nyampe tapi belum sempat dibuka. Nih, kita buka. Iya, oke. Kita akan fokus di sini ya. Cool your space fast and easy. Jadi kita akan melakukan pendinginan ruangan kita dengan cepat dan mudah. Kita lihat dulu dari halaman-halaman bidang-bidang covernya. Di sini ada untuk living room, untuk office, untuk dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan basement dan lain-lain. Jadi secara fungsi kita bisa tempatkan di mana saja. Jadi bentuknya seperti ini. Bagian-bagiannya ini ada memiliki 3 kecepatan. Di sini ada bagian-bagiannya quick EC top. Jadi kita bisa mengisi air dengan mudah dari atas ini. Kemudian ini bidang-bidang yang mengarahkan angin. Nah, langsung aja ke produknya, tidak berpanjang lebar, kita lihat. Nih. Lalu kita lihat ada panduan sebagaimana peralatan elektronik pada umumnya. Di dalamnya dilengkapi dengan buku panduan, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara instalasinya, dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya kita lihat lebih jauh lagi. Kita sisihkan dulu boxnya, kita buka secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Para pemirsa, ini hal sepele, hal sederhana, namun ada sebagian kita yang ingin tahu informasi-informasi bagaimana ia bekerja dan lain-lain. Saya akan membahas sekilas saja ya. Pada bagian atas ini ada cover
Di sini kita lihat perlengkapannya apa saja. USB charge, USB power ya. Ini sepertinya harus nancep terus dengan USB. Harus nancep terus, jadi tidak ada baterai kayaknya. Ini kabel power, istilahnya ini kabel power ya. Di dalam box sudah kosong, sudah nggak ada barang-barang lagi. Kabel power hanya disertai dengan kabelnya saja. Kalau powernya kepala chargernya itu tidak ikut disertakan. Kita lihat selanjutnya bagian-bagiannya agar penampilannya menarik. Dan ini saya lepas saja plastiknya ya. Nah, ini sebenarnya penampilannya menarik seperti ini. Nah, ini bisa kita lepas ya. Kalau udah dilepas halus seperti ini ya. Yang biru ini adalah untuk mengunci supaya dia tidak goyang-goyang saat dikemas. Lihat dulu ya. Oh, bisa dilepas nih. Kita lihat panduannya, kita bukanya ya. Oh, ini bisa ditarik gini. Cara pertama kali kita mau melepas selotip ini, kita tarik aja dulu. Ternyata rapat sekali nutupnya. Kita buka ini. Nah. Kalau kita lihat bagian-bagiannya, nah ini sekalian saya bongkar ya, secara teknis sekalian saya bahas. Bagian-bagiannya adalah, nah ini tidak ada baterai memang ya, jadi adanya hanya bagiannya kipas angin, ini kipas besar ini. Kemudian ada bagian tadi penampungan air di sini. Ini air ditampung di sini. Kalau di beberapa informasi bahwa sekali tuang, sekali mengisi ini cukup untuk kebutuhan 10 jam, run up to 10 hours per fill. Jadi sekali ngisi bisa digunakan untuk sekali ngisi air sampai penuh, ini bisa digunakan untuk operasional selama 10 jam ya. Nah, bagian yang berikutnya adalah ini tadi untuk tampung air, ini adalah kipas angin. Kemudian ada lagi bagian yang di sini, ini adalah kisi-kisi dari bahan apa ini, fiber atau apa, ini kita kurang paham ininya. Kemudian kisi-kisi ini nantinya akan basah, akan dibasahi oleh air, dan dari sinilah angin melintas. Jadi kalau kita lihat, angin akan dihembuskan oleh kipas ke sini. Nah, sambil melintas dia akan melakukan kalor pada udara, itu akan digunakan untuk penguapan dari air yang ada di kisi-kisi. Oleh karenanya, udara yang dihembuskan lewat depan nanti akan menjadi terasa dingin. Jadi karena kalornya sudah dipakai untuk penguapan. Jadi yang mendinginkan bukan airnya ya sebenarnya, tapi air itu hanya sebagai penyerap kalor
untuk udara normal, suhu normal itu kalornya diserap, digunakan untuk menguapkan air yang ada di kisi-kisi. Oke. Jadi komponennya tidak banyak. Tabung air, kipas angin, kisi-kisi. Nah, inilah gambaran dari keseluruhan bagian dari air cooler. Nah, ini saya masukkan kembali. Kita lihat operasionalnya ini dengan voltase berapa? Ini biasanya 5 volt kalau yang terkait dengan USB seperti ini. Ini kan USB. Nanti outputnya langsung colok ke sini. Nah, selain tadi ada kipas, ada kisi-kisi, ada penampungan air. Lalu kita lihat di sini ada beberapa tombol kontrol. Tombol kontrol ini adalah terkait dengan mengatur kecepatan anginnya, kecepatan kipas. Yang ini digunakan untuk mengatur lampu. Kalau kita lihat di sini ada water tank yang ini tadi ya, ada indikator light, mode indikatornya ini nanti di sini di sini. Oh, ada LED ini lampu indikator, kemudian power speed fan ini melakukan pengatur untuk digunakan mengatur kecepatan kipas. Yang ini light on off button, menyalakan menghidupkan lampunya ya. Oke, ini sekilas informasi air cooler. Dan kita akan coba dengan saya nyalakan aja dulu ya. Kita coba lihat. Kita coba, kita pinjem powernya CCTV. Kita lihat ini juga sama 5 volt ya. Kita lihat seberapa kita colokkan. Di mana ini colokannya? Kita lihat DC 5. Oh, di sini. Ada posisinya tertulis DC 5 volt. 1,5 ampere. Nah, setelah saya colok, saya sambung ke power, kepala charger sama dengan charger handphone, tapi yang 1,5 ampere, yang ampernya gede. Kita lihat di sini ada tombol power. Ini powernya. Ini kecepatan kipasnya. Ini terasa dinginnya. Saya tampilkan di sini biar kelihatan lebih jelas bahwa ini ada 3 indikator ini untuk menggambarkan kecepatan dari kipas. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang ini nanti kalau sudah ada airnya, ini pencahayaan sekarang berwarna hijau itu akan menyinari ke air. Kalau malam tampak bagus ya. Kita bisa ubah-ubah warnanya. Merah, padam, merah, redup. Oh, kan? Jadi kontrol merah redup, merah terang, merah redup, padam, ya. Nah, ini
teknisnya seperti itu. Kita nanti tinggal menuangkan air di sini. Saya coba sekalian saya tuangkan air ya. Dengan air ini saya tuangkan ini sampai, kalau kita isi sampai penuh. Ini harus diisi lebih banyak ya, sebentar ya. Ini tentu akan ya. Jadi selain tadi ada indikator macam-macam tadi ya, indikator ini kalau kita lihat itu warnanya hijau. Ini indikator, loh, oh ternyata warnanya berubah-ubah, hijau, merah dan lain-lain. Coba ini untuk kecerahannya. Nah, kalau ini adalah indikator kecepatan angin. Nah, kecepatan anginnya. Memang sangat terasa tidak sebatas seperti kipas angin, tapi memang terasa lebih sejuk. Kita rasakan memang terasa lebih sejuk. Jadi anginnya memang terasa lebih sejuk dibanding kipas angin biasa. Nah ini tentu bagi para pemirsa yang ingin membeli alat seperti ini, gambarannya seperti itu. Yang perlu diketahui bahwa sejuknya tentu tidak sesejuk AC, tapi sudah jauh lebih dingin ketimbang kipas angin biasa. Nah, saat saya membeli ini harganya di kisaran 100 sampai 150 ribu. Saya bersyukur sekali sudah beli yang kecil. Alhamdulillah saya mendapat hadiah di saat saya belanja di Mitra 10, mendapatkan hadiah yang air cooler juga dalam ukuran yang lebih besar. Ini juga belum saya buka, oleh karenanya nanti saya akan unboxing lagi untuk air cooler seperti ini. Nah, tentu sharing-sharing sederhana seperti ini, harapan saya walaupun hanya sederhana bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa, bisa memberikan tambahan wawasan. Jadi pada saat mau beli sudah paham, sudah mengetahui dengan lebih banyak. Ya, walaupun ini tentu sangat sederhana bagi teman-teman yang lain, para pemirsa yang lain, tapi sebagian pemirsa insya Allah akan bisa mengambil manfaat dari sharing yang sederhana ini. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk sharing selanjutnya saya akan unboxing air cooler yang ukurannya lebih besar ini. Dan besok insya Allah juga saya akan melanjutkan sharing-sharing yang benar-benar terkait dengan smart home ya. Ini hanya tambahan. Sharing smart home, perangkat-perangkat elektronik yang terkait dengan perangkat-perangkat smart home itu masih banyak yang bisa kita explore. Dan tentu salah satu contoh adalah CCTV. Ini peralatan sederhana tapi sangat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita. Insya Allah segera akan saya share di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.